Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Diki Dermawan, NPI 11.5/2001-94 untuk memenuhi evaluasi akhir semester atau EAS semester Gasal 2020-2021 mata kuliah pengantar sosiologi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang diampu oleh dosen saya, Ibu Erlina Kusumaningrum. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi interaksi sosial. Pertama-tama, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga bisa dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui bahasa dan simbol. Jadi intinya begini teman-teman, interaksi sosial membahas bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, setelah kita paham tentang apa itu interaksi sosial, sekarang kita masuk ke dalam syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial terdapat dua, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial sendiri bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik menggunakan alat maupun tidak. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari oleh jumlah pelaku, tanggapan atau tindakan, dan sifatnya. Berdasarkan jumlah pelaku, kontak sosial dibagi menjadi kontak sosial individu, kontak sosial kelompok, lalu kontak sosial individu dengan kelompok. Dan berdasarkan tindakan atau tanggapan, kontak sosial dibagi menjadi kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif adalah mengarah ke kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah ke pertentangan. Lalu berdasarkan sifatnya, kontak sosial dibagi menjadi kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer terjadi secara langsung bertatap muka, sedangkan kontak sosial sekunder terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media atau alat atau orang ketiga. Nah, yang kedua yaitu adanya komunikasi. Komunikasi sendiri yaitu proses penyampaian pesan pada seseorang sehingga pesan dapat dipahami dan dimengerti. Komunikasi sendiri berlangsung harus memenuhi syarat, yaitu syarat yang pertama adalah adanya komunikator atau pihak yang mengirim pesan. Lalu syarat yang kedua adanya komunikan atau pihak yang menerima pesan. Lalu yang ketiga ada pesan, lalu yang keempat ada feedback atau umpan balik. Nah, komunikasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Contohnya seperti bertatap muka secara langsung atau menggunakan sosial media lewat handphone. Lalu sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau gerak-gerik tubuh. Contoh misalnya mengangguk gini, contohnya ya, sedangkan geleng-geleng kepala tandanya tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif sendiri merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat mendekatkan atau mempersatukan. Sedangkan disosiatif bentuk interaksi sosial yang bersifat pertentangan. Nah, pada bentuk interaksi sosial asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama merupakan proses yang dilakukan oleh suatu kelompok atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, akomodasi. Akomodasi yaitu proses penyesuaian diri atau kelompok manusia yang semula itu bertentangan. Lalu yang ketiga ada asimilasi.
Asimilasi yaitu usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok manusia. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif terdiri atas persaingan. Yang pertama, persaingan yaitu kedua belah pihak saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada kontravensi. Kontravensi yaitu ketidakpastian, penolakan, atau keraguan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Lalu yang ketiga ada konflik atau yang biasa disebut masalah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, yaitu tindakan seseorang untuk meniru orang lain. Contohnya, kalian melihat teman kalian memakai pakaian yang keren, lalu kalian menirunya. Lalu faktor yang kedua ada identifikasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, kalian ingin menjadi seperti idola kalian, lalu kalian akhirnya terpaksa operasi plastik. Lalu yang ketiga ada faktor sugesti, yaitu pandangan, sikap, pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Contohnya, kalian setelah melihat iklan yang ada di TV, lalu kalian ingin memakai dan membeli produk yang diiklanin tersebut. Lalu yang terakhir ada faktor simpati, yaitu keadaan seseorang di mana merasa tertarik dengan orang lain. Contohnya, kalian melihat orang terluka atau kecelakaan, lalu kalian ingin membantu mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dan sumber dari interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri memiliki 4 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat pelaku minimal 2 orang atau lebih. Karena yang namanya interaksi pasti melibatkan penerima pesan dan pengirim pesan. Lalu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri kedua adalah adanya tujuan yang akan dicapai. Artinya ada pesan yang hendak disampaikan dan pesan tersebut memiliki tujuan tertentu. Semacam berinteraksi dengan memberikan sebuah informasi yang begitu penting bagi penerima pesan tersebut. Lalu ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Kenapa adanya dimensi waktu? Karena dimensi waktulah yang menentukan sikap aksi ketika komunikasi tersebut sedang berlangsung. Lalu ciri-ciri yang keempat, yang terakhir, yaitu adanya pola khusus. Artinya yaitu adanya hubungan timbal balik antara pelaku atau penerima pesan dan pengirim pesan yang biasa disebut dengan feedback. Lalu untuk sumber interaksi sosial sendiri terbagi menjadi 2, yaitu penampilan fisik dan pola pikir. Penampilan fisik meliputi gaya rambut, gaya berpakaian, warna kulit, postur tubuh, pokoknya yang berkaitan dengan fisik. Lalu yang kedua pola pikir. Pola pikir meliputi pokok pikiran penerima dan pengirim pesan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi interaksi sosial. Mohon jika ada kesalahan tolong dimaafkan karena saya juga di sini masih belajar dan kita belajar bersama-sama. Semoga membantu untuk kita semua. Assalamualaikum.